Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bini Sulastyo dari Munjalan. Jadi kita ada vlog baru untuk mendengarkan petuah, nasihat dan pemikiran dari sahabat-sahabat yang ada di Indonesia. Ini salah satunya kita kedatangan tamu seorang pemikir hebat, aktivis sosial, founder dari Berkah Box yang sangat luar biasa mewarnai kegiatan kemanusiaan yang ada di Nusantara, Kang Randy. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan diskusi sebentar dengan Kang Randy tentang satu hal yang sangat menarik publik hari ini, Kang, ya, tentang beroperasinya kembali Masjid Hagia Sophia, ya, yang ada di Turki. Teman-teman kepengen dengar nih, menurut Kang Randy ini gimana nih pendapatnya? Ya sebetulnya kan pergiliran kemudian sebuah gedung digunakan untuk apa? Itu kan sebetulnya pertanda peradaban saja. Pertanda peradaban saja yang kemudian naik turun juga gitu. Seperti yang kita tahu misalnya di Cordoba itu kan dari kuil Visigoth lalu kemudian jadi masjid dan sekarang kemudian sempat jadi gereja dan kemudian jadi museum juga di Spanyol. Dan begitu juga Hagia Sophia kan. Jadi pertamanya memang katedral ortodoks lalu kemudian dibebaskan Al-Fatih, lalu Turki terhembus sekularisme Ataturk, dan Ataturk ini kan sebetulnya simbol kemenangan peradaban pasca Perang Dunia II, ya kan? Dia aliansi Sekutu Barat dan kemudian bikin ini jadi museum, menetralkannya gitu, tanda petik. Dan sekarang kembali lagi jadi masjid. Yang saya baca yang pertama ini memang adalah pertanda peradaban. Jadi bandul peradabannya kembali ke Islam, itu yang pertama. Tapi ini kan bukan cuma sekedar tanda tangan. Betul. Bahwa Erdogan menjadikan ini masjid kan juga penuh dengan resiko. Yang kita lihat adalah Turki kemudian bisa membangun jaminan atas resiko itu. Itu yang keren ya, kan, ya? Itu yang mahal. Kan orang banyak lihat apa susahnya tanda tangan kan gitu. Erdogan tuh apa perjuangannya? Ini bukan sekedar fungsional. Ini bukan sekedar tanda tangan. Logis kan gitu kan? Ada sesuatu di belakang itu kan? Ada karya. Itu kita pengen dengar itu. Nah gitu. Jadi kalau saya lihat di tanda tanganinya Hagia Sophia ini ada karya. Iya. Kan orang banyak lihat, ya gampang kalau jadi presiden tinggal tanda tangan. Cuma perhatikan kalau Anda di embargo gimana? Kalau alat militer Anda nggak disuplai lagi gimana? Katanya banyak juga yang nggak sepakat ya? Ya dunia jelas nggak sepakat. Dunia jelas nggak sepakat. Yunani, Eropa, dan dia melawan arus UNESCO. Gitu, kan? Iya, karena negara Turki berkarya dan dia punya struktur untuk menanggulangi resiko itu semua, maka dia bisa tanda tangan. Maka kita tidak bisa melihat selembar kertas ini aja. Kita harus lihat perjalanan panjang Erdogan dari 94 dia jadi wali kota di Istanbul, kemudian sekarang tanda tangan membebaskan itu. Ini perjalanan panjang, menyiapkan infrastruktur, kekuatan ekonomi. Dan kalau kita lihat kan Turki ini habis touring tanda petik militer di Libya, kan membantu konflik berdarah di Libya. Ini dia dukung yang menurut Turki benar, dan dia sudah menunjukkan kekuatan militernya, latihan juga di Suriah. Jadi saya melihat ada eksistensi peradaban baru yang muncul. Karena kalau Erdogan tanda tangan, kalau Erdogan tanda tangan kan bisa dari lama. Ini kayaknya ada harapan baru di tengah orang kena COVID nih kan? Iya. Tiba-tiba ada harapan baru. Cerdas betul orang ini. Cerdas gitu. betul. Maka kemudian kira-kira gimana, Kang? Ini apakah ini sekedar peristiwa biasa atau peristiwa peradaban nih, Kang? Menurut Kang Randy ini. Kita dengar nih, Kang. Keren pasti ini. Nahdlatul Ulama, NU, Ahmad Dahlan itu kemudian juga dengan Muhammadiyahnya rising di etapa 1900-an. Itu karena ada uprising Ikhwanul Muslimin dan Jemaat Islam di Timur Tengah. Dan kemudian ini bulutinnya kemana-mana, dan kemudian jadi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jawa. Karena apa? Karena ada modernitas dalam semangat berislam bahwa sekuler ini perlu dilawan. Artinya kebahagiaan kaum muslim di awal 1900-an itu punya dampak luar biasa. Dan hari ini Erdogan memasukkan kebahagiaan itu di setiap hati kaum muslimin. Jadi kita di Munjalan bahagia, aktivis masjid bahagia. Kalau dia orientasinya manusia gitu kan. Iya, dan kita lihat beberapa ulama yang mengkritisi Erdogan dengan jalan demokrasi. Ini kan jalan demokrasi yang juga tanda tanya besar ya. Erdogan memutuskan tidak partai Islam dan partai AKP yang sangat lebih terbuka. Kita harus ingat loh, AKP itu tidak Islam. Tidak Islam dia. Jadi AKP itu basisnya sekuler. Anda bisa lihat begitu mereka demo. Kan? Iya. Iya, tapi kemudian hari ini semua yang kemudian anti dengan Erdogan dari lapis kaum muslimin, kita lihat bagaimana video Ustadz Budi Asyari yang sekarang 300.000 itu menunjukkan Erdogan doing something. Dan yang menarik adalah
di Twitter yang bahasa Arab, next Al-Aqsa. Jadi Menurut saya that's the point. ada yang menarik nih Kang. Sepertinya Erdogan ini sudah tidak lagi meletakkan ini aku bikin masjid, aku rubah lagi menjadi masjid itu untuk kepentingan Turki. Sepertinya bukan sekedar itu Kang ya, tapi untuk umat ya, borderless kayaknya nih Kang. Ini Kebahagiaannya borderless. Kebahagiaannya borderless. Yang Sepertinya karena ya. di Indonesia bahagia. Nah, uprising ini sebetulnya Bandul Hagia Sophia ini kalau misalnya kemudian kita jaga energinya ini bisa jadi titik tolak kebangkitan di mana-mana. Terutama masjid. Ini titik kebangkitan di mana-mana. Karena ini sama kejadiannya dengan etapa 1900-an awal dan ini kan etapa siklus 100 tahunan ya. Jadi menurut saya gelombang 2020 ini 2020 Masehi ini adalah gelombang yang akan terjadi mirip-mirip. Artinya 2.0-nya lah dari yang kemudian yang sudah dilakukan oleh para penggerak-penggerak di awal-awal. Saya rasa demikian. Oke. Sip, teman-teman. Kapan-kapan kita akan sambung lagi Thank you. tentang masjid ini. Thank you, dengan Kang makasih. Doni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.